Hai semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat di masa pandemi ini, selalu bahagia. Semoga kalian tidak lupa akan protokol kesehatan di masa adaptasi kehidupan baru ini. Nah, apa saja protokolnya? Coba kalian ingat. Yang pertama, selalu rajin mencuci tangan. Yang kedua, selalu mengenakan masker kemanapun kalian berada. Yang ketiga, selalu menjaga jarak aman serta menghindari kerumunan. Oke, sekarang kita mulai ya. Baik, hari ini Pak Reno dari SMP Santo Yusuf II akan menjelaskan tentang masa demokrasi terpimpin. Coba kalian lihat di sini. Lihat di slide ini, ada gambar apa? Siapa? Baik, betul. Soekarno. Betul sekali anak-anak. Baik, Soekarno itu merupakan salah satu pendiri bangsa ini. Merupakan presiden yang cukup lama juga. Kemudian, seperti kalian lihat di slide ini, demokrasi terpimpin itu dimulai dari tahun 1959 sampai dengan 1967. Baik, kita mulai ya anak-anak. Di sini coba kalian lihat apa kira-kira hal-hal yang akan kalian pelajari. Yang kita pelajari dan harus kita kuasai, yang pertama, pengertian demokrasi terpimpin. Yang kedua, mengapa atau latar belakang terjadinya demokrasi terpimpin. Yang ketiga, produk hukumnya yang mendasari demokrasi terpimpin. Yang ketiga, bagaimana kehidupan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Baik anak-anak, sebelum Bapak masuk, coba kalian lihat, ingat-ingat kembali apa yang kalian pelajari di bab sebelumnya. Ya, betul sekali. 1. Adanya demokrasi parlementer dari tahun 50 sampai dengan 59 sebelum demokrasi terpimpin. Yang kedua ada apa? Coba, peristiwa KHA di bulan April tahun 55. Yang ketiga, pasti kalian ingat di masa kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu pemilu yang pertama yang menghasilkan 4 partai politik yang terbesar mendapatkan suara terbesar. Yang ketiga ini yang sering dan mendasari nanti ada demokrasi terpimpin, yaitu pergantian kabinet. Oke, nah semua itu nampak karena situasi politik yang tidak stabil. Saat itu Presiden Soekarno menerapkan namanya dekret presiden. Itu pula yang mengawali demokrasi terpimpin. Oke, kita masuk ke slide berikut. Demokrasi terpimpin, apa artinya? Demokrasi terpimpin itu sebetulnya ada 2 versi. Yang pertama versi Pancasila, karena memang ada di dalam sila keempat. Apa? Masih ingat? Kerakyatan yang dipimpin, ada kata dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ada keterwakilan pemimpin, sehingga disebutlah demokrasi terpimpin. Sementara yang kedua, menurut versi presiden pada saat itu Soekarno, yaitu demokrasi yang dilakukan dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Dalam ini sebagai pemimpin tertinggi, pemegang kekuasaan tertinggi, baik itu kepala negara dan kepala pemerintah, juga sebagai panglima tertinggi. Jadi masa demokrasi terpimpin itu boleh kita garis bawahi demokrasi yang dilakukan dipimpin oleh presiden sendiri, dalam hal ini Soekarno. Oke, kita selanjutnya ya. Apa yang mendasari ada? Nanti kalian akan mengenal namanya dekret presiden 5 Juli tahun 59. Apa saja anak-anak yang mendasari? Pertama, itu ketidakstabilan politik. Di masa 50 sampai 59 kita bisa menyebut demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Kabinet itu saling berganti, saling menjatuhkan, sehingga program-program kerja yang dilaksanakan tidak optimal, menyebabkan ekonomi tidak stabil. Yang kedua,
yang paling menjadikan utama adalah kegagalan Dewan Konstituante. Kegagalan dalam apa anak-anak? Dalam membentuk undang-undang dasar yang baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar sementara 1950. Ya, ada di. Tapi dari tahun 50 sudah ada amanatnya sampai dengan pemilu terbentuk Dewan Konstituante, sampai dengan 59 malah tidak terbentuk konstitusi yang baru. Nah, kemudian ada usulan atau namanya konsepsi presiden yang ketiga. Bagaimana presiden ingin menyederhanakan partai politik yang banyak menjadi beberapa saja. Itu konsepsi ini dimulai tanggal 21 Februari 1959. Usulannya apa anak-anak? Usulannya kabinet berkaki 4 atau kita sebut namanya terdiri dari nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nasionalis diwakili siapa? PNI. Agama diwakili siapa? Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Sedangkan komunis diwakili oleh PKI. Itu pada saat itu sehingga presiden mengajukan usul 4 partai saja. Ya, jadi tadi Bapak sebutkan sebagai kabinet yang berkaki 4. Ya, tersusunnya dari hanya 4 partai. Oke, anak-anak, coba kalau kalian lihat sekarang ini. Lihat ya. Ini situasi bagaimana ketika Presiden Soekarno membacakan dekret presiden di 5 Juli 1959. Isinya apa? 1. Pembubaran Dewan Konstituante. 2. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPRS, Dewan Pertimbangan Asumsi. Ya, itu semua dikeluarkan oleh presiden oleh namanya produk hukumnya dekret presiden. Kemudian apa sih kalau kalian lihat tujuan dari dekret presiden? Tujuannya itu menata kehidupan politik yang sebelumnya tidak stabil, sehingga mudah-mudahan masyarakat menjadi sejahtera. Kemudian bagaimana selanjutnya adalah ciri dari demokrasi terpimpin, anak-anak. Yang pertama sudah pasti jelas, dominasi presiden. Presiden sangat besar kekuasaannya di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, itu terbatasnya peran-peran partai politik. Ya, karena nanti hanya ada 3 kekuasaan besar. Yang ketiga, meluasnya peran militer sebagai unsur politik. Yang keempat, ini sudah jelas, berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Oke, tadi kalau habis dekret presiden, kemudian tindak lanjutnya apa? 1. Pimpinan nasional TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Jenderal A.H. Nasution, mengeluarkan perintah harian untuk mengamankan dekret presiden. Kemudian namanya demokrasi liberal, demokrasi parlementer diubah menjadi demokrasi terpimpin. Kemudian presiden membentuk sebuah kabinet baru yang bernama Kabinet Karya, menggantikan kabinet yang sebelumnya terakhir namanya Kabinet Zaken Kabinet atau Kabinet Juanda. Ya. Kemudian membentuk lembaga-lembaga negara oleh presiden. Kemudian selanjutnya, bagaimana kelebihannya? Yang pertama adalah stabilitas, menyelamatkan negara dari perpecahan, dari krisis politik. Yang kedua, presiden sudah jelas memberikan pedoman bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi kelangsungan bernegara. Yang ketiganya adalah bagaimana pembentukan lembaga tinggi negara. Karena lembaga tinggi ini dibentuk MPRS, DPAS, kemudian selama masa demokrasi parlemen yang tertunda pemilu. Selanjutnya, ada beberapa kekurangan. Yang pertama, jelas adalah penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 karena dilaksanakan tidak secara murni dan konsekuen. Yang harusnya menjadi dasar penyelenggaraan negara, tapi hanya slogan belaka. Yang kedua adalah tidak adanya kebebasan berpolitik. Kebebasan partai di sini dibebas, terbatas. Yang besar adalah kekuasaan yang
presiden. Saya menyebutkannya di yang ketiga, tidak terbatasnya kekuasaan presiden. Kemudian yang keempat itu adalah dwi-fungsi ABRI, dwi-fungsi militer sebagai kekuatan militer dan kekuatan politik. Ini juga sampai terlihat sampai masa Orde Baru. Oke, kira-kira ada penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar. Tadi dibilang hanya slogan belaka. Satu, presiden punya kekuasaan yang tertinggi sebagai disebutnya oleh Presiden Soekarno adalah pemimpin besar revolusi. Yang kedua, MPR itu ada di bawah presiden. Yang ketiga, presiden itu membubarkan DPR dan menentukan pemimpinnya menjadi DPR GR. Yang keempat, mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kelima, presiden mengangkat MPRS sekaligus juga wakil yang dirangkap wakilnya. Kemudian membentuk DPA tanpa minta dari DPR. Kemudian ada juga bahwa garis besar haluan negara itu diubah menjadi karena pidato kenegaraan yang dinamakan Manifol atau Manifesto Politik. Ya. Kembali judulnya penemuan kembali revolusi. Oke, selanjutnya pada masa itu anak-anak ada 3 kekuasaan yang melakukan menguasai politik. 1 presiden, 2 militer, angkatan darat dalam hal ini, 3 adalah PKI. Selanjutnya, bagaimana kondisi sosial politik? Yang pertama, jelas tadi saya sudah sebutkan, adalah penyimpangan ketatanegaraan. Yang pertama, presiden terlalu kuat. Dia membentuk MPRS, membentuk DPR, membubarkan DPR, dan membentuk DPR GR, DPR gotong royong. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan pembentukan Front Nasional. Kemudian bagaimana presiden menerapkan ajaran namanya Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Kemudian presiden juga menentukan ajaran resupin karena dia memimpin semuanya. Revolusi, sosialisme Indonesia, dan pimpinan nasional. Kemudian bagaimana presiden menata kehidupan partai politik sehingga partai politik disebutnya terbatas. Oke, bagaimana politik ke luar negeri? Presiden Soekarno lebih condong kepada NEVO, New Emerging Forces, yang dimana New Emerging Forces ini adalah negara-negara yang anti imperialis dan kolonialis, sebagian besar negara komunis. Sehingga Presiden Soekarno membentuk poros namanya Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, dan Pyongyang, di negara-negara komunis. Kemudian bagaimana Presiden Soekarno memulai politik konfrontasi dengan Malaysia? Alasannya karena adanya pembentukan Federasi Negara Malaysia. Presiden Soekarno ini menganggap bahwa ini adalah campur tangan neokolonialisme. Sehingga Presiden Soekarno pada saat itu menghubungkan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat dengan semboyan Gania Malaysia. Jadi presiden mencampuri urusan politik luar negeri. Kemudian ada juga karena presiden tadi condong ke NEVO, presiden mengadakan proyek-proyek mercusuar. Pada saat itu ada Games of New Emerging Force, lomba olahraga. Nah, di dalam menyukseskan ini, presiden itu membangun proyek-proyek yang megah dan mahal. Di antaranya Monumen Nasional. Kemudian salah satunya juga Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena Malaysia ditentukan menjadi Dewan Keamanan. Kemudian bagaimana di dalam kondisi ekonomi? Di dalam kondisi ekonomi, proyek mercusuar itu menyebabkan kegiatan ekonomi menurun sangat drastis, sangat tinggi. Inflasinya sampai 400-700%, 7 kali. Kemudian pemerintah membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional. Nah, diantaranya adalah kebijakan-kebijakan. Salah satunya ada Bappenas, Badan Perancang Pembangunan Nasional. Kemudian untuk menekan laju inflasi, harga-harga semakin tinggi, pemerintah melakukan namanya devaluasi, menurunkan uang tanggal 25 Agustus 59 untuk mengatasi inflasi. Uang yang tadinya 1000 jadi 100, uang tadinya 500 jadi 50. Dan tabungan yang di atas nominal tertentu
itu dibekukan. Kebayang ya, kalau kalian punya tabungan dibekukan. Ya. Kemudian Presiden menyarankan deklarasi ekonomi atau dekon dengan sistem ekonomi yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, diusahakan mandiri, ya, tidak ada campur tangan. Kemudian bagaimana kondisi sosial? Pemerintah gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kemudian biaya kebutuhan ini meningkat sehingga masyarakat terpaksa melakukan barter. Bagaimana di kondisi budaya? Presiden Soekarno membatasi kebebasan berkreasi di bidang budaya atas dasar program Nation and Character Building sebagai upaya pencarian jati diri. Kepentingan politik itu mencampuri kepentingan kesenian ataupun sastra. Jadi sastra saja diatur. Bagaimana dengan kehidupan pendidikan? Tahun 59, pemerintah menyusun kebijakan tata usaha taman. Kemudian pemerintah yang baiknya, pemerintah mendirikan berbagai perguruan tinggi negeri di setiap provinsi. Baik, itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Nanti khususnya di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa demokrasi terpimpin, khususnya pergolakan PKI, nanti akan kita bahas selanjutnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian boleh email ke Bapak atau lewat blog atau lewat WhatsApp Bapak. Terima kasih anak-anak. Kita jumpa kembali. Tetap sehat, tetap semangat di masa PJJ. Tuhan memberkati.